Sempat melawan korban, megang tangan si Rizal, buntir. Rizal minta tolong ke aku, terus aku ambil celurit, aku kasih perut sama dada. Terus Mbak Uci sempat ngancam juga kalau nggak membunuh si dia, Mbak Uci yang mau bunuh diri. Giliran saya minta pisah, dia bilang jangan sampai kamu ngerasa kalau kamu punya anak lagi. Mau sama saya dibaikin kayak apa nggak akan sembuh nih, kayak gitu. Caranya aja udah nggak bisa, kayak gitu kan. Ancamannya kayak gini udah kayaknya habisin aja sekalian. Ya saya jahat, ya tapi emang iya saya ngakuin saya ini jahat banget. Kasus pembunuhan yang melibatkan orang terdekat terjadi di Karawang, Jawa Barat, di mana seorang istri dengan tega menggunakan jasa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa suaminya sendiri, Arif Sriono. Tak tanggung-tanggung, rencana pembunuhan sadis tersebut diotaki langsung oleh Osi Claranita, istrinya. Yang tahu ya mereka ya cuman taunya ya saya jahat, ya tapi emang iya saya ngakuin saya ini jahat banget. Nah, berencana ini itu memiliki motif kaitan dengan dendam, sakit hati karena istri korban selama ini sudah tidak harmonis rumah tangganya. Saya aja sampai sekarang kadang kalau misalnya lagi di sel juga kok bisa ya setega ini kayak gitu. Selain melibatkan pembunuh bayaran, Osi juga mengajak adik kandungnya Pandu alias Bagol untuk turut bermain dalam skenario jahatnya. Kejadian sadis ini mulai terkuak saat polisi mendapatkan laporan masyarakat pada Selasa 9 Januari pukul 00.17 waktu Indonesia Barat. Arif Sriono ditemukan tewas mengenaskan di Jalan Sasak Misran, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, di mana sebelumnya polisi mengira Arif adalah korban begal. Dapatkan informasi ya dari masyarakat bahwa ada korban yang bersimpah darah di jalan irigasi Sasak Misran ya di Cibalong-Sari, Kecamatan Klari pada saat itu, sehingga tim kami bergerak ke sana dengan cepat karena korban waktu itu informasinya kan korban pembegalan. Iya, jadi memang kita ini kan curiga nih sebenarnya nih. Dari setelah kita mendapat informasi dari para tetangga, kemudian teman dekat korban sendiri, dan memang selama ini ternyata dari korban dan istri ini sudah tidak harmonis hubungan rumah tangganya. Nah itu kita sudah mulai agak ada mencium hal-hal yang mengidentifikasikan pada pembunuhan berencana sebenarnya. Di samping itu juga kita waktu itu meminta istri korban ini untuk otopsi, tapi kan susah, berbelit-belit. Terakhir menelpon ke korban itu setelah kami buka HP korban, ternyata yang menelpon, orang terakhir menelpon itu adalah adik ipar sendiri. Polisi pun tak tinggal diam usai mengumpulkan sejumlah bukti pada 17 Januari 2024. Salah satu tersangka yang berperan sebagai eksekutor yakni Rizal berhasil ditangkap di Banyumas, Jawa Tengah. Dan rekam di sini. Enggak, Dede, ada di sini, Itu adiknya. Sebenarnya pada saat kita sudah mengetahui pelaku utamanya ini, OC dengan tim kami langsung bergerak
menuju ke Purwokerto untuk mengungkap pelaku. Memang pada saat itu kita masih menganalisa tempat tinggal pelaku, sehingga pada saat itu kita bisa berhasil menangkap pelaku itu di tanggal 17 Januari. Ada perlawanan dari Pelaku sempat melakukan perlawanan sehingga petugas memberikan tembakan tegas terukur terhadap pelaku. Tertangkapnya Rizal berawal dari kecurigaan polisi terhadap istri korban Osi yang menolak jenazah suaminya dilakukan otopsi. Drama penuh haru pun ditampilkan Osi di hadapan petugas. harus diotopsi. Nggak mau Pak, itu harus diini lagi kan. Dia udah kesakitan Pak, aku yakin dia kesakitan banget waktu kejadian. Sobat, teka-teki kasus pembunuhan misterius yang terjadi di daerah Karawang, Jawa Barat terungkap sudah. Arif Sriono, seorang pegawai perusahaan otomotif, meregang nyawa setelah dianiaya, bahkan dihabisi dengan sadis oleh pembunuh bayaran dan adik iparnya sendiri. Dan siapa sangka, di balik kasus pembunuhan yang terjadi pada korban, diorkestrai oleh istrinya yang sudah dinikahi selama 11 tahun lamanya. Bagaimana rencana jahat ini terlintas di pikiran pelaku? Saya Abraham Silaban akan mengulasnya dengan lengkap melalui penelusuran yang kami lakukan, dan kami hadirkan informasinya eksklusif untuk Anda. Di Polres Karawang, tim AB Plus mewawancari sang eksekutor pembunuh Arif Sriono, yakni Rizal Nur Firdaus. Kepada kami, Rizal menuturkan bagaimana dirinya bisa terlibat dalam peristiwa keji tersebut. Rizal, bisa diceritain Mas Rizal, waktu itu bisa sampai ke Karawang ini gimana ceritanya? Pas tanggal 23 aku di rumah itu lagi nggak kerja, lagi nggak ada pekerjaan sama sekali. Terus si Pandu telepon sama aku. Ya sebelum itu kan aku udah tahu si Pandu itu katanya buka angkringan di Karawang. Si Pandu telepon pas tanggal 23 itu bilang sini ke Karawang ikut bisnis aku. Nah setahu aku kan bisnis dia angkringan, jadi aku mau. Terus dia bilang tenang aja, transport ntar aku transportin gitu. Terus pas tanggal 24 aku dibeliin tiket bis. Terus aku berangkat, pas tanggal 25-nya aku berangkat. Nyampe sini di pintu keluar tol dijemput sama si Pandu. Habis dijemput sama si Pandu, diantar ke kos-kosan. Sekitar 2 hari kemudian datanglah si kakaknya si Pandu. Terus dia pergi lagi, datang lagi si Osi ke situ lagi. Terus bilang sama aku suruh ngelakuin itu. Terus aku bilang nggak mau karena bukan masalah saya gitu, aku nggak mau. Terus aku dikasih minuman, terus dienakin, dikasih rokok gitu, dikasih makan kayak dijamin gitu. Terus kayak didokterin gitu terus sampai hampir 2 minggu. Akhirnya aku mau. Dia bilang, si Osinya bilang, ntar kalau ketangkap polisi, ntar ditebusin sama dia gitu. Terus motifnya juga bukan motif pembunuhan gitu, motifnya langsung kayak begal gitu. Tuh. Katanya sih, maksudnya bilang sama aku, katanya ada konflik sama suaminya gitu. Kalau pisau, aku dapat dari saudara Pandu sendiri. Pandu antar pisau ke kos-kosan, kasih pisau ke aku. Terus malam itu kan minum terus hampir jam 11 baru berangkat. Tapi aku nggak tahu rencana itu, nggak tahu di lokasi itu juga. Karena kan aku nggak tahu jalan sini juga. Habis itu di situ Pandu telepon kakak iparnya korbannya itu loh. Ditelepon sama si Pandu, suruh nyetep motornya si Pandu. Habis korban datang ke situ,
aku disuruh bonceng korban. Pas korban mau menyetep motornya si Pandu, terus Pandu kasih kode sama aku, ayo sekarang. Terus aku ngelakuin, aku tusuk lehernya 1 kali, terus si korban itu melawan. Tangan yang kiri aku dipelintir, terus yang kanan yang lagi pegang pisau itu ditahan, terus dipegangin, terus jatuh ke belakang. Korban kan badannya lebih besar dari aku, nimpa badan aku, jadi aku nggak bisa bergerak. Terus aku panggil si Pandu. Terus panggil si Pandu, Pandu turun dari motor, langsung ngeluarin celurit di baju, langsung sama si Pandu. Waktu itu langsung ke itu, aku kan nggak tahu arah situ, diarahin sama si Pandu, bareng sama si Pandu ke arah loji. Terus di loji si Pandu telepon sama si Osi, terus si Osi bilang suruh pulang gitu. Terus aku pulang ke Purwokerto. Dan aku pulang juga ke Purwokerto sebenarnya mau menyerahin diri, cuman lihat kondisi orang tua, jadi kayak gimana rasanya gitu, takut orang tua malu apa marah gitu. Jadi aku nunggu polisi aja gitu. Kan tidur juga nggak tenang, apapun nggak tenang. Keinget sama korban, keinget terus. Ya, saya sangat menyesal sekali dengan kejadian ini. Jika ada kejadian ini, tolong jangan sampai aja. Jangan ada sampai kayak gini lagi. Kalau buat keluarga korban, aku mohon maaf sebesar-besar mungkin karena sudah melakukan ini. Saya sangat menyesal sekali karena sudah didoktrin sama saudara Osi. Dari awal kita memang nikah itu udah salah. Kan kita nikah ya jujur aja karena saya hamil kan. Pernikahan Osi Claranita dan Arif Sriono mulanya berjalan baik-baik saja. Masuki usia pernikahan ke-4 tahun, terjadi serangkaian persoalan, di mana diantaranya adalah persoalan ekonomi, sampai dugaan perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh korban. Peliknya kasus ini, pelaku mengaku ia pun memiliki pria idaman lain. Sobat, kami akan hadirkan wawancara kami eksklusif untuk Anda, wawancara pelaku yang merupakan istri korban. Pelaku yang bernama Osi Claranita. Kami hadirkan informasi ini bukan untuk menginspirasi Anda untuk melakukan kejahatan serupa, tapi sebagai wanti-wanti agar persoalan ini tidak untuk ditiru, tapi untuk diwaspadai. Arif Sriono dan Osi Claranita telah berumah tangga selama 11 tahun lamanya. Keduanya dikaruniai buah cinta yang kini berusia balita. Kepada tim AB Blast, Osi mengaku jika dirinya merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga hanya 4 tahun saja. Selebihnya hanya penderitaan yang dirasakan. Berbagai alasan pun Osi utarakan, mulai dari tidak diberikan nafkah hingga sikap suami yang dinilai perhitungan, padahal untuk kebutuhan rumah tangganya sendiri. Nah, orang tua saya juga bukan orang kaya ya. Saya suka bantu, dari dulu pun saya suka dari awal sebelum nikah pun udah ada obrolan gitu kalau saya nggak mungkin ngelepas nih orang tua saya, karena memang dari dulu saya ngebantu mereka, karena mereka juga kan bukan yang punya pekerjaan tetap, bukan yang PNS, bukan yang, nah itu suka yang diomong kayak gitu, diungkit. Terus dari dulu, dari adik saya yang kedua ini sekolah dibiayain apa segala macam sampai sekarang, kapan mau bisa lepasnya gitu, orang udah punya keluarga sendiri. Kecuali kalau saya minta, maksudnya ke orang tua tuh minta ke dia, kadang-kadang saya minta tapi itu nanti digantiin pasti kayak gitu. Cuman ya itu diomongin, diungkit kayak gitu. Sampai terakhir kali tuh kemarin waktu masih ada orang tua saya ya, beli makanan aja cuman 2, maksudnya disitu kan ada rame orang, kayak beli makanan cuma 2 porsi. Osi merasa sikap Arif berubah.
Kecurigaan adanya orang kedua dalam hubungan rumah tangganya pun terlintas dalam benak Osi. Di salah satu ruangan di Polres Karawang, kami berbincang dengan Osi. Dengan santai, Osi menceritakan persoalan yang dialaminya hingga dirinya tega menghabisi nyawa suaminya sendiri. Kalau perlakuan gak enak, sebenarnya kalau misalnya verbal enggak. Dulu waktu pas masih bisa dibilang pacaran, itu iya adalah dia main fisik. Cuman pas begitu udah nikah, dia sama sekali nggak pernah kasar gitu. Kasar, maksudnya kasar dalam artian nyakitin fisik. Cuman ya itu tadi, kalau misalnya kayaknya saya lebih mending ibaratnya dipukulin ya daripada dikata-katain keluarga saya juga gitu. Banyak omongan-omongan dia yang gak enak, kayak ngungkit-ngungkit waktu dia dulu nikahin saya itu harus minjem bank lah. Sebenarnya dari awal kita memang nikah itu udah salah. Kan kita nikah ya jujur aja karena. Nah sebelum itu udah pernah hamil terus digugurin. Disuruh digugurin, dia sendiri yang beli obatnya. Dia kasih ke saya. Kan saya akhirnya kan saya sebenarnya udah pernah mau minta cerai ya sama dia. Cuman waktu itu dia kan sakit ya. Terus akhirnya sekarang kan dia udah lumayan sehat gitu kan. Udah nggak tahan nih, saya minta cerai aja daripada kayak gini masing-masing, bener-bener masing-masing, nggak gimana-gimana. Bener-bener masing-masing kayak kadang-kadang kalau misalnya saya di luar juga dia kadang nanya lagi di mana kayak gitu aja, kayak pulang jam berapa, kok belum pulang, kayak gitu doang. Tapi saya udah yang daripada saya bikin dosa terus gitu kan, giliran saya minta pisah dia bilang jangan sampai kamu ngerasa kalau kamu punya anak lagi gitu. Saya nggak dibolehin, nanti dia bakalan mutus kontak semuanya. Keluarga dia kan bukan keluarga yang biasa-biasa aja kayak saya kan, maksudnya pokoknya dia bakalan ngelakuin banyak hal buat mutusin kontak saya sama anak saya. Jangan harap saya bisa kontak anak saya. Nah itu ya pikiran saya waktu itu, ini orang kalau nggak bakalan sembuh nih kayak gitu. Mau sama saya dibaikin kayak apa nggak akan sembuh nih kayak gitu. Cerai aja udah nggak bisa kayak gitu kan, ancamannya kayak gini, udah kayaknya habisin aja sekalian. Iya, saya ngakuin saya ini jahat banget, saya aja. Nah, sampai sekarang kadang kalau misalnya lagi di sel juga, kok bisa ya setega ini kayak gitu. Dendam yang memuncak hingga prasangka tentang kehadiran orang ketiga di tengah rumah tangganya memantik Osi untuk menyuruh adik kandungnya Pandu agar menghabisi suaminya, Arif Sriono. Ya, dia kan tinggal sama saya sebulan belakang. Nah, mungkin itu salah saya juga ya, maksudnya saya yang minta dia buat nyariin orang. Bukan mungkin, tapi itu emang salah saya. Segelap itu, maksudnya pikiran saya waktu nggak mikir panjang ke depannya bakalan kayak gimana. Saya cuma mikir, ini orang nggak akan sembuh-sembuh nih, sikapnya pasti bakalan kayak gini terus. Kayak gitu. Saya mikirnya ke sana, benar-benar gelap mata. Saya tuh dulu sempet yang pisah, dibilang pisah ranjang waktu pas dia kan pernah selingkuh dulu. Dulu dia pernah selingkuh sama orang Cikampek. Saya dikirimin foto-foto sama ceweknya. Teman saya ada beberapa yang lihat. Setali tiga uang, Osi juga mengakui memiliki hubungan dengan pria lain ketika menjadi istri Arif Sriono. Tapi kalau saya mengakui memang pernah. Tapi udah selesai dan ya nyesel banget. Saya nggak tahu sampai, maksudnya saya nggak nyangka, bukan nggak tahu, tapi saya nggak nyangka sampai kayak gitu. Saya juga nggak berani sampai sekarang pun. Untung maksudnya penyidik saya baik kayak gitu ya.
Maksudnya pas kemarin ke TKP juga saya nggak kuat Pak kalau misalnya harus kesini kayak gitu. Mereka kasih pengertian ke saya kayak gitu. Dan mereka juga nggak cerita detail di mananya ke saya, karena saya emang bener-bener nggak sanggup kayak gitu, walaupun kayak gimana pun. Terus nyesel ya, pasti nyesel banget lah, nyesel banget. Makanya saya kan kooperatif sampai sekarang kan, maksudnya saya mau ngejalanin semuanya. Saya sampai kemarin penyidik saya bilang, nanti kamu didampingin kuasa hukum dan segala rupa. Udah nggak usah Kak, kayak gitu. Saya mau ngejalanin semuanya benar-benar buat nebus dosa saya di dunia. Kalau dosa saya di akhirat kan urusan saya sama Tuhan. Sempat ngelawan korban, megang tangan si Rizal, puntir. Rizal minta tolong ke aku, terus aku ambil celurit, aku kasih perut sama dada. Osi merupakan otak dari aksi keji yang dilakukan kedua eksekutor pembunuh Arif Sriono. Satu di antaranya adalah adik kandungnya sendiri yang bernama Pandu alias Bagol. Awalnya Pandu diajak sang adik untuk mengadu nasib di Karawang sebagai pedagang angkringan. Namun seiring berjalannya waktu, Osi justru membuat Pandu terjebak dalam lingkaran skenario jahat kakak kesayangannya. Buka angkringan sama Mbak Usi kan usaha, karena di rumah kan punya anak istri kan, aku kan udah punya anak istri, nggak kan pengangguran, jadinya aku suruh kerja di Karawang, bikin angkringan, usaha angkringan. Lah udah sampai sini udah semingguan lebih lah, terus itu disuruh bunuh ini kakak ipar. Mbak Usi tiba-tiba bilang, ngomong ke aku, temen kamu ada yang bisa bunuh orang nggak, kayak gitu. Nah, terus aku bilang, loh kenapa nggak cerai aja, aku bilang kayak gitu. Nah alasan Mbak Usi bilang, kalau cerai Mbak Usi itu nggak bisa dibawa sama Mbak Usi. Mas Arif udah ngancem dulu, ngancem Mbak Usi bahwa Mbak Usi pergi, nggak usah bilang cerai ke orang tuanya Mbak Usi, terus pergi ya pergi aja, nggak usah bawa Giandra. Terus Mbak Usi sempat ngancam juga kalau nggak bunuh si korban, Mbak Usi yang mau bunuh diri. Mbak Usi ngancam bunuh diri? Iya. Aku ngubunginya itu bilang ke Rizal, aku bisnis angkringan, kan sebelumnya kan mau bisnis angkringan juga itu. Aku ngajak si Rizal bisnis angkringan, terus dibeliin tiket sama Mbak Usi, cariin kos-kosan, terus kan udah sampai sini nih, aku boncengin bawa ke kos-kosan, terus aku tanya ke Rizal, kamu bisa bunuh orang nggak? Terus dia kaget, terus nggak lama dari itu Mbak Usi datang ke kos-kosan. Mbak Usi datang ke kos-kosan, terus Mbak Usi tanya ke Rizal, pertama Mbak Usi tanya dulu ke aku, itu si Rizal gimana? Terus aku bilang ke Mbak Usi, tanya sendiri aja. Terus kalau nggak salah aku dengarnya tuh Mbak Usi bilang, kamu bisa bunuh orang nggak? Pertama bunuh orang kapan? Si Rizal bilang, belum pernah bunuh orang, juga nggak pernah urusan sama polisi bunuh orang gitu, nggak pernah katanya. Tak melulu karena rasa sayangnya terhadap Osi hingga mau menuruti semua perintah sang kakak tercinta. Rupanya, Pandu juga menaruh kekesalan yang mendalam terhadap korban yang tak lain adalah kakak iparnya. Karena dulu kan pernah susah kan, namanya orang kan pernah susah. Aku susah itu dulu nggak boleh ditolong sama si Mas Arif. Padahal kan Mbak Usi kan kerja sendiri. Terus mau ngasih uang ke keluarga nggak boleh. Nah di situ udah punya dendam. Terus kedua, aku udah jauh-jauh dari Purwokerto. Terus Mbak Usi kan ada masalah di sini kan, masalah pekerjaannya dia. Terus kalau nggak salah kehilangan 26 juta lah kalau nggak salah. Terus
Mas Arif kan Toyota ya, kan ya lumayan lah gajinya. Itu nggak bantu, malah gerobak saya dijual sama si sama Mas Arif. Itu disuruh Mas Arif, udah nggak usah Pandu, nggak usah ini jualan lagi, jual aja gerobaknya. Lah di situ tambah kan istri anak udah dibawa Pak juga, anak sampai buntusan merah kan nggak kuat panas, di Purwokerto kan dingin, dibawa sini panasan, nangis terus, masih kecil baru umur 1 tahun baru kemarin, malah kayak gitu, akhirnya tambah dendam lagi. Apa ya, dari kecil sih Pak udah sama Mbak Osi, jadi apa-apa emang nurut sama Mbak Osi. Jadi kalau apa ya, papa marah ke Mbak Osi sama ke mama aja, aku itu apa, bela mama sama Mbak Osi daripada bela papa. Jadi saya tuh sebenarnya udah ngelukain diri gitu ya, maksudnya udah sempet yang mau bunuh diri tuh. Selama ini tuh udah 3 kali percobaan bunuh diri, tapi ya namanya mungkin Tuhan masih ngasih umur panjang ya. Makanya saya, nah kemarin juga si Pandu mungkin dia makanya mau ya, dia ngelihat saya di rumah kayak gimana, terus saya juga ada ancaman juga ke Pandu waktu itu, kayak kamu kalau misalnya nggak mau nurutin, ya berarti kamu siap-siap kehilangan saya kayak gitu. Kepada kami, Pandu pun kemudian menceritakan pengalamannya saat tinggal satu atap bersama Osi dan suaminya yang selalu kerap berselisih paham. Ia pun masih ingat betul kejadian di malam saat Rizal dan dirinya menghabisi nyawa kakak iparnya, Arif Sriono. Cuek orangnya, terus nggak ngurus anak juga, ya apa-apa dihitung lah, apa-apa dihitung, sering cekcok. Selama 3 minggu sering cekcok. Ya kurang paham. Kalau masalah cekcok kan di kamar cekcoknya. Paling kalau udah cekcok, Mozi pergi keluar kayak gitu. Kalau masalah sekalian begal itu tuh jadi kayak gini ceritanya. Mozi tuh ngasih 2 pilihan, mau dibikin begal atau dibikin kecelakaan. Terus kalau kecelakaan kan bingung kan mau gimana kalau kecelakaan. Nah terus karena jalan di situ sepi, jadinya dibikin begal. Bukan diracun? Bukan, kalau diracun bukan, itu dibegal kan pakai pisau sama celurit. Ya udah akhirnya jalan ke sebelah irigasi itu, apa namanya, aku nggak tahu, pokoknya sebelah irigasi lah. Sebelah irigasi aku telepon ke korban, motor aku mogok, terus korban telepon balik, bagian mana, bagian pertengahan irigasi, bagian sebelah kali kayak gitu. Lah terus si Rizal bilang ke aku dulu, siapa dulu yang mau nganu kan, lah aku kan megang celurit kecil kan, si Rizal megang pisau duren. Terus karena aku megang celurit, kan aku kan nggak bisa kan, juga nggak, pertama aku kan nggak tegel, nggak kayak gimana lah. Terus udah gitu si Rizal naik ke korban, ke motor korban, sebelum nyetep lah, aku kan masih di motor, itu langsung tusuk ke leher sini sama si Rizal. Pertama satu kali jatuh, terus sempat ngelawan korban, megang tangan si Rizal, puntir tangan si Rizal, jatuh berdua. Rizal minta tolong, aku masih di motor. Rizal minta tolong ke aku, terus aku ambil celurit, aku kasih perut sama dada 2 kali. Habis itu udah gitu kan aku lari. Nah terus si Rizal katanya sih nusuk ke tangan, nusuk ke perut, cuma kena tangan dulu, tembus ke perut, kena tangan sini. Waktu itu aku masih ragu-ragu karena belum pernah kan,
Terus si Rizal ngebet bilang ke aku, ayo sekarang aja, sekarang. Sebenarnya enggak, kan dari awalnya juga kan dia yang rencanain, bukan aku. Sebenarnya kan aku nggak mau juga. Dan waktu itu juga aku sempat mau, maksudnya mau kabur gitu. Cuman nggak ada uang 1 perak pun. Kalau dia nggak minta bunuh, kenapa dia kasih pisau sama celurit? Setelah menghabisi Arif Sriono, Pandu dan Rizal berpisah jalan di mana Rizal kembali ke kampung halamannya di Purwokerto dan Pandu kembali ke rumah korban di Karawang. Sesampainya di rumah, Pandu diberi mandat oleh OSI agar merahasiakan peristiwa pembunuhan tersebut. Enggak ngobrol, kan di situ kan udah ada Pak RT. Enggak, setelah pulang bunuh. Iya, kan nggak boleh ngomong udah bunuh ini itulah, nggak boleh. Nggak sempat ngobrol sama Osi? Nggak ngobrol, nggak apa. Terus gimana? Terus aku masuk rumah aja udah. Pak RT ngapain di situ? Pak RT bilang, ngabarin bahwa Mas Arif kena begal kayak gitu. Itu mampir ke minimarket, terus Rizal minta uang untuk perjalanan pulang. Dikasihlah 500.000 untuk pulang bensin. Pandu juga mengaku kepada kami bahwasanya dia tidak tahu menau menyoal adanya penolakan otopsi jenazah Arif oleh OSI. Harus diotopsi. Nggak mau Pak, itu harus ini lagi kan. Dia udah kesakitan Pak. Aku yakin dia kesakitan banget waktu kejadian. Menolak otopsi apa-apa itu tuh sebelum dimakamin, Pak. Lah di situ aku nggak tahu menolak otopsi atau apa. Katanya kan keluarga korban apa itu korban kan suruh otopsi, sama Mbak Usi kan nggak boleh gitu kan. Itu saya nggak tahu karena Mbak Usi kan nggak bilang ke saya, nggak bilang ini nggak boleh diotopsi, nggak cerita apa-apa habis kejadian. Namanya otopsi itu, setahu saya, bukan nggak bisa langsung ketahuan siapa. Ya, itu cuman dilihat, dicek kematiannya itu disebabkan karena apa, bukan mengetahui pelakunya. Iya nggak sih kalau saya nggak koreksi kalau saya salah ya. Tapi itu nggak ada kaitannya. Saya takut ketahuan. Nggak, kan udah jelas itu dibegal waktu itu pikiran saya. Kenapa saya nolak diotopsi? Saya nggak nyangka sampai sesadis ini, Pak. Saya nggak nyangka sampai sesadis ini. Waktu itu sempat yang kan ada videonya, fotonya ya di berita di daerah sini. Saya bener-bener nggak tega di situ. Nah, setahu saya yang namanya otopsi itu harus di black gitu kan. Saya makin nggak tega, maksudnya itu udah kayak gitu. Kalau ketemu anak ya nurut sama mama, sama opa, oma, sama mbak kakung. Pokoknya nurut, jadi anak yang baik, yang soleh, jangan kayak papa. Pokoknya jangan ikut-ikut kayak papa lah. Minum-minuman itu jangan sampai jadi anak-anak yang kayak di luaran sana yang nggak bagus, yang dicontoh. Terus juga pokoknya nurut sama oma opa lah, sama mama paling utama itu nurut oma opa, mama, mbak kakung. Terus maaf nggak bisa jagain pa, nggak bisa jagain. Nanti insya Allah aku keluar dari lapas, insya Allah jagain sampai mama papa nggak ada. Itu istrinya saya lihat dengan mata kepala sendiri, istrinya berboncengan dengan pria lain. Waktu itu saya belum curiga, tapi belakangan setelah kasus ini terungkap, saya simpulkan bahwa itu adalah pria idaman lain. Peristiwa naas yang menimpa Arif Sriono tentu menambatkan duka di hati keluarganya.
Muyono, ayah kandung Arif Sriono, yang juga kepala desa di Adimulyo, Kecamatan Adimulyo, Kebumen, Jawa Tengah, sangat terpukul atas kejadian yang dialami anaknya. Mulyono memang sudah menaruh prasangka buruk terhadap menantunya yang merupakan otak dari pembunuhan anaknya. Bahkan adik Arif Sriono sempat memergoki menantunya selingkuh dengan pria idaman lain. Begitu anak saya kena sakit, gelagat istrinya rada menyimpang. Bahkan saya tahu sendiri waktu itu kurang lebih di tahun 2020, ya, setelah setahun kena kanker ginjal, pernah saya dikabarin drop. Saya dari sini maghrib sampai sana jam 2 malam. Itu istrinya saya lihat dengan mata kepala sendiri, istrinya berboncengan dengan pria lain. Waktu itu saya belum curiga, tapi belakangan setelah kasus ini terungkap, saya simpulkan bahwa itu adalah pria idaman lain. Kalau tahu seperti ini dari awal kami batalkan pernikahannya. Ternyata orangnya luar biasa nakalnya. Setelah saya simpulkan dari beberapa rentetan peristiwa itu, dari awal pernikahan, kedua dia ngurus almarhum Arif dikala sakit, ngurus anak, ngurus kami dikala bertandang ke Kerawang, sopan santun ke orang tua. Saya simpulkan bahwa istrinya ini, Osi Claranita ini adalah orang tidak baik-baik saja, ataupun boleh dibilang perempuan kategori nakal. Penasaran dengan sosok Arif Sriono, kami pun menyambangi kediamannya di Perum Gria Budiman Asri, Karawang, Jawa Barat. Salah satu tetangga Arif mengatakan kepada kami bahwa Arif Sriono merupakan pribadi yang baik dan aktif dalam bermasyarakat, berbanding terbalik dengan kelakuan istrinya, Osi Claranita. Warga pun sebenarnya mengetahui bahwasannya Osi acap kali membawa selingkuhannya masuk ke dalam rumah. Tapi dari penelusuran warga setempat sama Babinsa sama orang pihak security itu ada kejanggalannya dari selingkuhannya. Jadi pernah datang ke sini itu infonya ya Pak. Itu pernah ada yang nyogok 200.000 dari selingkuhannya. Selingkuhannya datang ke sini Mas? Pernah lihat? Pernah pakai mobil. Tapi dipakainya di depan jauh. Itu nyokok security-nya 200.000 biar bisa masuk sini. Tapi ikutin sama security-nya kemana sih dia? Oh ke sini benar. Nah, terus dan security ke sini menanyakan apa benar Mas ke sini? Iya Pak benar Pak. Warga sempat menaruh kejanggalan pada saat ditemukan jenazah Arif yang informasinya pada saat itu merupakan korban begal. Emang saya itu kejanggal sekali Pak. Emang dari sini pengakuan warga udah tahu pada kerasa semua Pak. Sampai kayak lambe tura di sini Pak, warga sini Pak. Menurut saya Mas, itu gini gimana Mas? Ya saya nggak mau susun dulu sih Pak. Ini janggal banget Pak. Misalkan memang kejadian begal, itu nggak mungkin lebih dari 5 tusukan Pak. Nasi sudah menjadi bubur. Kini Osi Claranita hanya dapat menangisi perbuatannya sembari menanti hukuman berat yang menanti di depan mata. Apa kita suka jalan-jalan bareng, maksudnya kayak camping gitu, terus ke pantai bareng sama dia. Terus ingat waktu pas pertama kali ketemu kita di Bali, lebih ke situ sih. Maaf buat kekacauan yang saya udah buat. Saya pasti bakalan ngejalanin semuanya. Ya kalau di sekitar kalian ada temen, saudara yang pengen cerita gitu, atau pengen, ya jangan dianggap enteng lah, jangan dianggap sepele kayak gitu. Kita nggak akan tahu mentalnya tuh kayak gimana. Yang pasti saya minta maaf sama semuanya, keluarga saya, teman-teman saya, semuanya pasti pada kaget, pada nggak nyangka. Sehat selalu ya Mbak? Pasti. Untuk pelaku sendiri, utamanya OC, itu istri korban, kita kenakan pasal 340, junto pasal 55, yaitu pembunuhan berencana, di mana yang bersangkutan kita kenakan
pidana 20 tahun penjara atau seumur hidup. Sama pun juga dengan pelaku P dan RZ, itu sama, kita kenakan pasal 340 dengan pembunuhan berencana. Sobat, hal yang baru saja Anda saksikan, tentu saja perbuatan yang tidak patut dicontoh, tidak patut ditiru. Semestinya, bahtera rumah tangga dijaga dengan baik, karena itu merupakan janji suci dan ikatan suci antara suami dan istri. Apa boleh buat? Nasi sudah jadi bubur. Kini pelaku Osi Claranita bersama dengan adiknya dan seorang eksekutor harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Ia bersama rekan-rekannya terancam dibui seumur hidupnya. Saya Abraham Silaban. Terima kasih sudah menyaksikan AB Plus.